Salam sepak bola, salam sehat, dan salam hormat saya kepada teman-teman netizen yang memberikan begitu banyak komentar dalam dua konten saya sebelumnya tentang AC Milan dan juga tentang Manchester United. Tapi yang membuat saya bingung dan juga tentunya kaget, lebih banyak komentar dari teman-teman yang menanyakan ke saya kapan saya akan lagi membuat konten tentang Arsenal, kapan saya akan membahas pertandingan antara Arsenal versus Manchester City di Piala Liga Inggris yang dimenangkan City dengan skor 1-4. Buat apa lagi saya perlu membahas tentang Arsenal? Kalah lagi. Jika tadinya Arsenal menang, mungkin ada sesuatu yang baru yang bisa saya jelaskan ke teman-teman. Kan sebelumnya sudah saya buat begitu banyak konten tentang Arsenal mulai dari awal musim. Apa yang kira-kira bisa menjadi masalah dari Arsenal di awal musim? Tentang pembelian pemain-pemain baru yang saya kritisi sebagian, ya tentu bukan semuanya. Keperluan mereka untuk memainkan Mesut Ozil, bahkan saya pernah membuat konten tentang Mesut Ozil. Dan pada akhirnya juga saya tegaskan di video saya sebelumnya, jangan pecat Arteta terlebih dahulu. Ya, kecuali nanti lawan Chelsea kalah, ya itu nanti tergantung lagi ke manajemen kan. Nah, dan bisa saja jika Arsenal tidak turn back, ya, turn back momentum mereka yang justru saya harapkan bisa saja tadinya mereka turn back lawan Southampton di pertandingan Liga, tapi kan ternyata enggak. Terus kemudian kita tahu mereka kalah lawan Everton dan akhirnya mereka kalah lagi lawan City. Nah, jadi ini sekarang yang menyulitkan bagi Arteta karena turn back moment ini belum ada. Dan mereka sekarang harus berhadapan dengan Chelsea. Kita tahu juga Chelsea tim yang kuat musim ini. Jauh lebih kuat daripada musim lalu meskipun Frank Lampard juga memiliki persoalan dengan pemain-pemain baru yang belum beradaptasi secara baik atau belum bisa menampilkan permainan yang konsisten. Tapi di konten kali ini kan kita berbicara tentang Arsenal. Nah, bagi saya, ya kan, justru ke depannya Arsenal perlu berbenah dengan sistem permainan mereka. Memang kita tahu bahwa klub ini ya hingga pekan atau hingga pertandingan keberapa nih? Ya saya perlu lihat, saya kan nggak ingat. Ke-14, mereka berada di urutan ke-15. Setelah bermain 14 kali, mereka berada di urutan ke-15. Hanya mencetak 12 gol, kemasukan 18 gol. Nah, ini kan jumlah gol yang minim. Kalau kita melihat jumlah gol tim-tim lain, justru seperti Brighton lebih banyak mereka bisa mencetak gol, ya kan? Nah, walaupun Brighton lebih banyak kemasukan gol, tapi Arsenal ini kan sulit mencetak gol. Jadi ada beberapa pertandingan juga yang berakhir dengan hasil seri. Dan juga dari 14 pertandingan ini nih teman-teman yang saya ikuti polanya, ada 6 pertandingan di mana Arsenal hanya bisa menciptakan 2 peluang berbahaya atau 2 shot on target dalam 6 pertandingan tersebut. Memang tidak semuanya mereka kalah. Ada yang mereka meraih hasil seri, ada juga yang mereka bisa menang. Salah satunya itu lawan Manchester United. Dan itu merupakan kemenangan terakhir Arsenal sebelum akhirnya mereka tidak bisa menang lagi, ya kan? Jadi terakhir tuh mereka menang tuh lawan Manchester United dengan skor 0-1. Main di Old Trafford, itu 1 November loh. Sudah lewat sebulan. Memang mereka ada menang juga di Europa League, tapi kita jangan bandingkan lah Europa League dengan kompetisi domestik, di mana Liga Inggris kita tahu tim-timnya lebih kompetitif. Nah, jadi sekarang apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh Arteta? Coba Bung Jas, ini buku bawa ke sini dong. Ini buku kemana juga goyang-goyang, nggak tahu nih kenapa. Hai teman-teman. Kelihatan mukanya. Oh iya dong. Nah, ini oke. Ya udah kita gak bicara MU, biar saya bicara dulu nih soal Arsenal. Tapi kamu bicara soal Arsenal, boleh nanti ya, kamu bicara sedikit. Oke, makan aja dulu, gak apa-apa. Lagi makan, Bung Jas. Oke. Ini sudah malam nih, pukul 7.30 ya, 19.30 waktu Indonesia Barat. Oke, ini buku Arsenal juga saya bingung, kenapa kemarin ini kebuka-buka? Nah, teman-teman ada yang bilang AC atau kipas, gak ada. Ini AC ada di sini, tapi AC tidak bisa menggerakkan buku ini sampai terbuka. Kipas gak ada. Ya kapan-kapan saya matiin AC, ini saya lagi matiin AC, makanya itu kapan-kapan saya berkeringat, kan sehat juga berkeringat. Jadi ini teman-teman yang pernah saya jelaskan, ini buku nih match program pada saat saya nonton Arsenal tahun 2003. Dilatih oleh Arsene Wenger, banyak pemain-pemain berkualitas. Skuad Arsenal di era Arsene Wenger tentu sudah merupakan sejarah. Ya, kita tidak bisa lagi membandingkan skuad saat itu dengan skuad saat ini. Memang teman-teman banyak yang juga menilai karena manajemen tidak membeli banyak pemain, tapi saya kira bukan itu poinnya. Dengan membeli banyak pemain juga, ya, tapi jika pemain-pemain yang dibeli itu tidak bisa fit in dalam sistem permainan yang coba diterapkan oleh Arteta, ini juga tetap akan membuat Arsenal sulit meraih kemenangan secara konsisten. Jadi saya kira kita jangan pakai alasan bahwa perlu membeli banyak pemain.
Perlu membeli banyak pemain juga bagaimana nantinya jika para pemain itu tidak bisa beradaptasi secara cepat. Nah, jadi kita lebih baik jangan pakai alasan itu, tapi bagaimana untuk mengembangkan pemain-pemain yang sekarang berada di skuad. Nah, masalahnya bagi Arsenal yang saya melihat bahwa mereka kan pertama tidak punya pemain yang kreatif di skuad mereka. Ada Mesut Ozil. Ya, tapi Mesut Ozil kan tidak didaftarkan. Oke, saya sudah jelaskan tanpa pemain yang kreatif bukan berarti tidak bisa bermain kreatif. Cara passingnya harus lebih improve lagi, cara melakukan pergerakan tanpa bola, cara juga mengirimkan umpan kepada para pemain yang justru berada pada posisi yang bebas ya. Memang saya sih berbicara begini tampak gampang aja, tapi ini yang saya amati dari permainan Arsenal, maka itu saya jelaskan. Jadi saya tidak hanya asbun asal bunyi. Jadi saya jelaskan bahwa itu yang saya lihat. Seringkali ini crossing diberikan nih overlap, kelewat. Nah itu juga yang membuat peluang-peluang Arsenal on target nih dalam setiap gamenya ini minim. Kan itu tadi sudah saya jelaskan, dari 14 game, 6 game di English Premier League, mereka hanya bisa menciptakan 2 peluang on target. Dan yang lebih menarik lagi, ada dalam beberapa pertandingan yang Arsenal tampil dominan, menciptakan banyak peluang, justru mereka kalah. Salah satunya adalah lawan Burnley. Saya kira lawan Everton juga mereka tampil dominan, tapi mereka kalah. Nah ini sudah mengindikasikan dan menggarisbawahi bahwa Arsenal sebetulnya dari cara menyerangnya ini lemah. Jadi ketika tim dari cara menyerangnya ini lemah, ya tidak bisa menciptakan banyak peluang on target, apalagi peluang on target yang minim begitu tidak bisa mereka konversikan menjadi gol, akan lebih diperparah ketika cara bertahannya ini juga tidak solid. Lagi-lagi itu juga menjadi persoalan bagi Arsenal. Jadi ini dia keseimbangan dalam tim ini belum ada. Memang sekarang ada beberapa pemain yang cedera seperti Aubameyang, Partey. Ya Aubameyang dikabarkan bisa saja ya kemungkinan nanti bermain lawan Chelsea. Tapi saya kira poinnya bukan soal Aubameyang bermain. Bagaimana lini pertahanan ini bisa tampil lebih solid dan juga mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu. Kan kita tahu banyak nih pemain Arsenal yang sudah juga mendapatkan kartu merah atau juga kartu kuning di setiap gamenya. Banyak fouls yang mereka lakukan. Jadi terkesan permainan Arsenal ini kaku. Apa persoalannya? Jelas ke materi pemainnya. Banyak pemain-pemain muda. Fine, you have young players. How to develop them? You need the senior players to mentor them. Perlu pemain-pemain senior yang bisa menjadi mentor. Pemain senior yang sudah lama. Jangan pemain senior seperti, ya mungkin contoh David Luiz, ya kan? Dia sendiri mainnya masih sering ada salah koordinasi. Gimana bisa memberikan contoh yang baik? Ya seharusnya Mesut Ozil kan, pernah saya jelaskan, tapi Ozil memang tidak didaftarkan. Kita juga tidak tahu nanti masa depannya seperti apa. Apakah di Januari nanti manajemen ngalah dan mendaftarkan Ozil? Ya bisa jadi itu nanti adalah plus point bagi Arsenal. Tapi pada intinya Arteta ya sekarang perlu lebih berinovasi dengan taktiknya. Sebetulnya Arsenal ketika bermain deep defending dan counter, mereka bisa menyulitkan tim lawan, terutama tim-tim besar. Teman-teman perhatikan lawan City mereka kalah cuma 1-0, tapi mereka menyulitkan City untuk mencetak gol. Mereka juga bisa menciptakan peluang, walaupun tidak banyak, hanya 2 on target. Lawan MU juga sama, deep defending, membatasi pergerakan para pemain MU. Akhirnya mereka bisa menang, walaupun dari penalti, tapi mereka menang. Nah itu saya kira bisa menjadi salah satu strong point bagi Arteta untuk ia terapkan di game-game selanjutnya. Karena teman-teman perhatikan, Arsenal sebetulnya tidak bermain deep defending lawan tim-tim lain, kecuali lawan tim-tim besar atau tim-tim yang memang kuat lah, atau memang tim-tim yang memang memiliki kemampuan untuk meraih kemenangan, persentase kemenangan yang bagus seperti Liverpool, seperti MU, seperti City. Memang lawan Liverpool juga mereka deep defending dan counter. Sayang kan Lacazette banyak miss chance di game itu, sehingga mereka akhirnya kalah lah. Liverpool bisa memanfaatkan peluang yang mereka peroleh. Jadi saya kira itu bisa menjadi salah satu strategi yang nantinya diandalkan oleh Arteta. Ini hanya pengamatan dan penjelasan saya. Ya saya hanya pengamat, jadi saya hanya memberikan gambaran sesuai apa yang saya melihat dalam beberapa pertandingan sebelumnya Arsenal. Tapi dengan cara bertahan yang juga solid dan juga deep, ya saya tidak mengatakan parkir bis, apalagi parkir pesawat. Deep defending itu berarti apa? Membatasi gerakan para pemain tim lawan, tapi ketika menguasai bola, hajar, counter. Ya ini jadi sekarang situasinya menjadi serba salah bagi Arteta. Nah maka itu salah satu hal yang saya kira bisa ia lakukan, ini hanya perkiraan saya. Saya hanya memberikan kemungkinan lah ya. Saya tidak menilai atau menghakimi Arteta. Ya itu dia, agar timnya bermain disiplin bertahan. Minimal mencegah Arsenal jangan kalah lagi nih di pertandingan besar London Derby. Ya manfaatkanlah jika ada kelengahan dari pertahanan tim lawan.
Dan kali ini kan mereka menghadapi Chelsea. Kan Chelsea juga ketika menghadapi counter dari para pemain tim lawan kan sulit tuh antisipasinya kan. Mereka justru para pemain bertahannya seperti Zuma dan Silva tuh akan kesulitan lah untuk menangani gerakan cepat para pemain tim lawan dalam posisi counter atau one on one. Nah, bisa saja ini menjadi salah satu strategi yang bisa diandalkan oleh Arteta. Jadi saya mengatakan bisa jadi atau kemungkinan karena saya hanya memberikan perkiraan saya. Jadi saya ingin juga teman-teman netizen memahami bahwa saya di sini posisinya tidak untuk menghakimi atau menilai Arteta, tapi hanya memberikan pengamatan saya dan penjelasannya secara simpel. Ya jika Arsenal tidak bisa menyerang secara efektif untuk mencetak gol, ya coba bertahanlah secara rapat, disiplin, ya menghindari kecerobohan, menghindari banyak fouls, ya menghindar agar jangan ada pemain yang dikartu merahkan. Karena ini adalah pertandingan besar, London Derby. Jika kalah lagi Arsenal, waduh, saya tidak yakin bahwa Arteta akan bertahan. Tapi saya tetap menginginkan Arteta bertahan dulu karena siapa yang bisa mengambil alih Arsenal dan merubah form mereka. Ini kita bicara soal materi pemain. Ya kan materi pemain muda ini tidak mudah untuk dipoles. Butuh waktu, takes time, lama waktunya. Tenaga mereka ada, determinasi mereka ada, motivasi mereka ada. Tapi arahan ke mereka nih di atas lapangan oleh pemain senior lainnya ini belum tampak, belum terlihat. Ya, mereka perlu bermain lebih cerdas lagi, main smarter. Ya kan? Kalau perlu cerdik dikit. Bagaimana memanfaatkan kelengahan di pertahanan tim lawan. Nah, itu yang akan membuat kesempatan bagi Arsenal untuk meraih kemenangan lebih besar lagi di saat memang cara menyerang mereka ini belum kreatif kan, menyerangnya ini dengan cara crossing-crossing melulu kan? Seperti yang pernah saya jelaskan, pingpong. Ketika Arteta menjadi asisten Pep di City, kan permainan City seperti tiki-taka. Ini dia bawa permainan pingpong, bola ke kiri, bola ke kanan, bola ke kiri, bola ke kanan. Ya kan, mau through pass pun susah. Nah, ini yang perlu dirubah oleh Arteta. Ketika menyerangnya belum efektif, ya, belum juga bisa membuka ruang pertahanan dari tim lawan secara konsisten atau stabil selama 90 menit, belum bisa menciptakan banyak peluang on target, apalagi peluang on targetnya itu sering mereka gagal konversikan menjadi gol, ya fokus dulu deh di pertahanan. Paling tidak jangan kalah lagi, karena jika kalah lagi, semakin berat bagi Arsenal untuk naik ke papan atas, walaupun masih ada kemungkinan bagi Arsenal untuk naik ke papan atas, karena musim lalu jika teman-teman perhatikan, ada beberapa tim yang mengakhiri kompetisi di papan atas, kalah sebanyak belasan kali, ada 11 atau 12. Saya kira itu Leicester atau Chelsea, tapi mereka masih bisa berada di papan atas. Kenapa? Karena mereka bisa mencetak banyak gol. Arsenal problemnya sudah sulit mencetak gol. Ya kira-kira itulah pengamatan dan penjelasan saya tentang Arteta. Terima kasih banyak yang telah menonton. Silakan counter analisa dan buku ini sudah saya pindahkan ke sini biar jangan ada aneh-aneh lagi di belakang. No hate, only football. Salam sepak bola.